3, 2, 1, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Salman Al-Farisi, selaku pembawa acara dari podcast Salam untuk Negeri. Selamat malam, Bapak Ibu, para penikmat podcast Salam untuk Negeri. Hari ini kita akan membahas terkait tentang isu-isu yang sedang hot, yang sedang panas, yang ada di Indonesia secara umum, secara khusus ada di Provinsi Banten, dan lebih khusus lagi ke dalam, itu ada di Kabupaten Lebak. Isu-isu apa saja sih di masa pandemik ini? Ya, terutama di dunia pendidikan. Ya, itu yang akan kita bedah, kita kaji, kemudian kita analisis, dan semoga kita temukan poin-poinnya dan solusi-solusinya untuk isu-isu tersebut. Untuk itu, kita sudah menghadirkan beberapa praktisi pendidikan dan juga yang telah menganalisa terkait isu-isu tersebut. Siapa sajakah? Mari kita panggilkan praktisi yang pertama, Bapak Rian Sugih dari SMP Satap 5 Muncang. Selamat malam, Pak Rian, dari SMP 5 Muncang. Sehat, Pak, ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. SMP 5 Muncang di Kabupaten Lebak, Betul. Pak, ya? Betul. Ya, baik. Selamat datang, Pak, di podcast Salam untuk Negeri. Praktisi yang kedua, ya, kita ambil langsung dari tenaga kesehatan supaya bisa merasakan sendiri selaku masyarakat yang ada di dalamnya, tapi dia juga melakukan analisa terhadap dunia pendidikan. Kita panggilkan Bapak Trisna dari Puskesmas Cihara. Selamat malam, Pak Trisna. Oke, selamat malam. Ya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, Laut Panggarangan aman ya, Pak, ya? Alhamdulillah aman, Pak. Kalau laut tidak ada tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Siap. Baik, kita panggil juga praktisi dari, kalau tadi itu para laki-laki, sekarang kita ambil juga supaya lebih imbang. Ya, praktisi dari dunia pendidikan, Ibu Nova Novianti dari SD di Kabupaten Lebak. Selamat malam, Ibu Nova. Malam, Ibu Nova. Suaranya belum terdengar, Bu Nova, di sini oleh kami. Oh, ya. Selamat malam, Pak. Oh ya, malam. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu. Ya, Ibu, kami menghadirkan Ibu supaya ada juga dari aspek pemikiran perempuannya nih, Bu, ya. Terkait Ya, terima isu-isu panas di kasih dunia sedang pendidikan. mengundang saya. Ya, baik. Kita panggil juga praktisi yang dekat dengan daerah yang memiliki daerah eksklusif di Kabupaten Lebak. Kita panggil Bapak Suhendi langsung dari SMP 4 Lidamar. Selamat malam, Pak Suhendi. Selamat malam, Pak Faris. Assalamualaikum Ibu Bapak semua. Sampurasun dari Baduy. Iya, waalaikumsalam, Bapak. Gimana, Pak? Baduy sudah mulai terkikiskah tradisinya atau masih aman di sana, Pak? Kalau secara pandangan saya pribadi ya, yang sering melihat mondar-mandir orang-orang Baduy itu memang ini ya sangat miris sekali. Banyak budaya-budaya atau dari Baduy banyak yang tergerus dengan dunia modern gitu. Oh, perlu PR juga buat kita itu. PR juga gitu untuk kita, Pak, ya. Betul. Nih, ini bahayanya memang, bahayanya dari globalisasi adalah terkikisnya karakter-karakter budaya di Indonesia. Padahal Indonesia itu memiliki puluhan sampai ratusan budaya, ya. Ini yang bahaya ketika terjadinya globalisasi. Baik, selamat malam semuanya para praktisi. Malam ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sedang hangat. Ya, yang kali ini kita akan saking hangatnya kita rebus kembali, kita goreng kalau perlu, tapi karena di sini minyak sedang langka, jadi nggak bisa digoreng ya Bapak Ibu ya, direbus aja ya.
terkait di dunia pendidikan. Ya. Bapak Ibu, saya mau bertanya ini ya Bapak Ibu. Ya. Ini sekarang kan apalagi menjelang Lebaran ini dengan berbagai isu-isu ekonomi dan seterusnya gitu ya. Tapi kita terfokus aja di isu pendidikan gitu ya. Nah, isu apa nih Pak di dunia pendidikan di Indonesia secara umum, tapi secara khususnya ada di Kabupaten Lebak yang sedang viral Pak? Silakan Pak Rian, praktisi dari SMP 5 Muncang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau ngomongin isu yang ada di Kabupaten Lebak ya, isu yang pertama tentang sekolah itu tentang ketidakpatuhan guru dalam jam kerjanya. Bahkan mungkin di kabupaten lain juga kita masih sering menemukan, seperti waktu lalu ada video viral, ya kan, ketika seorang kades merekam di sekolah, gurunya belum datang. Sama, di kita juga masih sama, hal-hal seperti itu masih terjadi. Masuknya telat karena belum datang, pulang ketika belum jam kerja habis, bahkan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Itu masih banyak hal-hal itu seperti itu terjadi. Hal itu kan menyebabkan kelas kosong, siswa harus menunggu kan. Akhirnya apa? Siswa tidak terkondisikan di dalam kelas. Ya seperti siswa tidak ada gurunya ya pasti ramai, tidak bisa dikondisikan seperti itu. Itu otomatis dampaknya langsung ke peserta didik ya Pak ya? Iya, Dampaknya langsung peserta didik. Anak tidak mendapat pelajaran malah ramai kan akhirnya seperti itu. Lalu isu apa lagi nih Pak selain itu Pak? Coba Pak dimunculkan. Mungkin yang belum lama ini ya sempat muncul itu adalah temuan audit BPK terkait penyalahgunaan dana BOS. Kita sempat dengarlah beberapa waktu lalu tentang penyalahgunaan dana BOS, di mana realisasi anggaran dana BOS itu tidak sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan di awal tahun. Dampaknya kemana ya, Pak? Kalau untuk penyalahgunaan dana BOS, dampaknya kemana itu Pak? Oke. Karena kan kita tahu sekolah hidup dari dana BOS istilahnya. Semua kegiatan pasti didanai oleh dana BOS seperti itu. Akhirnya apa? Ketika contohnya siswa ingin melakukan kegiatan di luar, butuh biaya, mungkin pendaftaran lomba atau apapun, ketika dana tidak ada, habis disalahgunakan, akhirnya ya siswa tidak bisa mengikuti lomba seperti itu. Oke. Isu selanjutnya apa lagi Pak? Isu selanjutnya Pak? Yang selanjutnya mungkin tentang kurang optimalnya pemanfaatan inventaris digital ya. Karena di sekolah di Kabupaten Lebak banyak sekali yang mendapatkan bantuan inventaris, entah laptop, Chromebook, bahkan tablet, tapi terkadang mereka masih malas untuk menggunakannya. Akhirnya ya dampaknya inventaris itu nggak digunakan ya Pak? Dikasih pemerintah tapi nggak dipakai ya? Iya, rusak bahkan ketika ingin dipakai. Itu isu dari Smart ASN sekali itu Pak ya? Oke, lanjut Pak, lanjut. Isu apa lagi Pak? Ada lagi untuk Smart ASN itu menyangkut tentang kompetensi guru yang masih kurang dalam menyiapkan media pembelajaran. Biasalah mungkin zaman dulu ketika tidak ada teknologi, ceramah kita di dalam kelas seperti itu. Tapi ketika sekarang sudah ada teknologi, masih ada hal seperti itu yang hanya mengandalkan metode ceramah saja. Oh, metode yang membosankan Pak ya? Ya, betul, karena tidak ada media. Di era pandemi udah online, bosenin. Udah nggak usah belajar sekalian, bahayanya itu. Lanjut Pak. Akhirnya selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira isu apa lagi? Iya, akhirnya merambat ke isu yang lainnya ya tentang perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik. Akhirnya anak yang mungkin aktif ya akan mendapatkan selalu nilai bagus. Yang tidak aktif nilainya selalu buruk. Terkadang pun anak yang kurang aktif ketika mulai aktif ya karena sudah ada rasa yang ini aja yang lebih bagus, yang si A ya akhirnya hanya condongnya ke A tanpa melihat proses si B dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Kecemburuan itu akan hadirlah di siswa itu. Oh, begitu. Oke. Berarti lumayan banyak sekali ya Pak ya isu-isu cukup banyak. Isu-isu viral, isu-isu terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN di masa pandemi seperti ini, di mana kita harus
berkejar-kejaran dengan teknologi dan juga waktu, karena waktu terus berjalan ya. Nah, tapi kita nggak mungkin nih Pak membahas semua isu-isu tersebut gitu ya dengan waktu kita yang sangat terbatas. Ya, kalau menurut Pak Trisna, kira-kira bagaimana nih kita ambil isu yang mana nih? Dengan cara apa kira-kira Pak Trisna? Silakan Pak Trisna. Praktisi dari analisis langsung dari ini ya, dari tenaga kesehatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya Pak Paris untuk waktunya. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak Rian ya, bahwa isu-isu sekarang mengenai pendidikan itu sangat banyak sekali. Contohnya yang tadi contohkan oleh Pak Rian itu benar, isu-isu sangat yang terkini, sangat-sangat yang terjadi pada saat ini ya. Nah, untuk kita menelaah isu-isu tersebut, untuk kita bagaimana caranya kita menganalisis isu-isu tersebut. Nah, kebetulan saya pakar dari analisisnya ya. Nah, di sini kita ada caranya Pak, cara untuk menganalisis, untuk mengerucutkan bagaimana isu tersebut itu bisa kita prioritaskan. Kayak gitu Pak. Pakai cara apa tuh Pak? Pakai cara apa? Caranya ada Pak. Yang pertama kita bisa menggunakan sistem atau analisis APKL. Nah, APKL ini ya ada indikatornya Pak. Indikator APKL yang pertama itu adalah A. Ya, A itu artinya aktual. Apakah isu ini benar-benar terjadi pada saat ini? Apa terjadi emang pada saat masa lampau? Nah, berhubung isu-isu yang tadi Pak Rian jelaskan itu isu-isu yang terjadi pada saat ini. Berarti aktual semua ya isunya. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah indikator P. P ini artinya problematik. Apakah isu tersebut harus segera dilakukan penyelesaiannya atau segera dilakukan cari penyebabnya agar terselesaikan isu tersebut. Nah, berhubung dari isu-isu yang Pak Rian tadi bilang ya, ada beberapa isu yang emang harus kita selesaikan untuk penyebabnya dan kita cari pemecahan masalahnya. Yang pertama, isu tadi ketidakpatuhan pegawai dalam jam kerja, oke, kita masukkan ke problematik karena emang harus segera diselesaikan kan. Oke, yang kedua, temuan audit itu yang tadi Pak Rian bilang tentang BOS juga sama, itu harus segera dilakukan penyelesaiannya. Kenapa? Karena menyangkut hajat hidup orang banyak juga, termasuk siswa kan. Apabila dana BOS kita tidak terbuka penggunaannya, yang rugi kan banyak orang, termasuk pemerintah, termasuk kita semua, termasuk siswa, anak didik kita ya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah K. K-nya itu adalah kekhalayakan, di mana kekhalayakan ini dia sifatnya menyeluruh, artinya harus penyebabnya apabila tidak diselesaikan itu menyangkut banyak orang. Jadi banyak harus segera gitu Pak ya. Betul sekali. Jadi merugikan banyak orang. Nah, di sini dari isu yang Pak Rian bilang tadi, saya bisa menyimpulkan ada beberapa isu yang bisa masuk ke kriteria K, yaitu yang pertama ketidakpatuhan pegawai dalam jam kerja, yang kedua dana BOS juga termasuk karena itu benar-benar emang isu yang terkini saat ini ya, dan yang isu yang ketiga yang bisa termasuk ke kategori K itu adalah kurangnya kompetensi ASN pada digital skill. Padahal pada zaman sekarang ini harusnya seorang ASN itu dia lebih menunjukkan kemampuannya itu di bidang digital, karena ada zaman, ada caranya, ada cara, ada zamannya. Nah, sekarang ini lagi zamannya digital. Jadi semua orang, apalagi ASN wajib mengikuti tren itu tentang digital skill, kayak gitu ya. Terus ada indikator yang terakhir itu yang namanya layak atau L. Nah, layak ini kita bisa artikan bahwa isu ini apakah masuk akal atau tidak, realistis atau tidak. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Dari metode yang Bapak gunakan tadi ya, aktual, problematik, halayak, dan layak, kira-kira hasilnya bagaimana Pak dengan menggunakan metode itu? Dari isu-isu tadi. Setelah saya tadi pada saat Pak Rian bilang, saya langsung menganalisis isu tersebut, kemudian saya simpulkan ternyata isu yang prioritas yang harus kita segera selesaikan itu adalah isu tentang ketidakpatuhan pegawai dalam jam kerja. Walaupun isu-isu yang lainnya juga harus kita selesaikan, cuman isu yang prioritas dulu yang kita selesaikan dulu, isu yang nomor 1 dulu yang kita harus selesaikan kan.
Mm. Nah, tentang berhubungan dengan kepatuhan pegawai pada saat jam kerja kayak gitu. Hanya satu isu Pak yang lolos memenuhi syarat untuk dikaji atau ada lagi Pak? Ada 3 isu Pak. Apa lagi Tadi tuh, Pak? saya analisis ada 3 isu. Yang kedua adalah temuan audit BPK terkait penyalahgunaan dana BOS, dan yang ketiga itu tentang kurangnya kompetensi ASN pada digital skill dalam menyiapkan media pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi Pak, bahwa ASN itu sekarang harus harus mempunyai digital skill, kemampuan digitalnya harus ditingkatkan kayak gitu Pak. Oke, baik. Berarti untuk selanjutnya kita akan mengkaji 3 isu tersebut, yaitu terkait kedisiplinannya itu tadi ya, jam waktu masuk, kemudian audit BPK, temuan audit BPK, dan juga kompetensi ASN dalam skill digital ya Pak ya? Betul sekali. Baik. Lalu apa ada lagi Pak? Nah, setelah itu ya Pak ya, setelah kita tahu 3 prioritas isu tersebut, nah kita lakukan analisis lagi Pak. Ada analisis yang disebutnya itu analisis USG, bukan USG buat kehamilan ya, tapi analisis U-nya itu adalah urgency, S-nya itu adalah seriousness, dan G-nya itu adalah grow. Artinya, kalau misalkan isu tersebut adalah urgensi, jadi seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas saat ini. Kayak gitu. Kemudian S-nya itu seriousness, jadi seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan timbul. Oke, dari langsung saja Pak ya, mohon maaf Pak, langsung karena waktu yang terbatas. Dari hasil analisis menggunakan metode USG, kira-kira mana yang paling prioritas Pak, supaya kita lebih mengkerucut aja hanya pada satu isu aja Pak untuk kita kaji. Ya, dari hasil analisis saya tadi menggunakan USG ini, bahwa isu yang pertama yang bisa saya simpulkan yang paling prioritas adalah isu tentang ketidakpatuhan pegawai dalam jam kerja Pak. Itu isu nomor pertama, ranking pertama. Rating pertama? Betul sekali Pak. Berapa itu Pak perolehan poinnya dia Pak, sehingga begitu USG-nya sebegitu tinggi? Oke, perolehannya ini urgensinya dia 3, seriousness-nya dia 5, dan growth-nya dia itu adalah 4. Jadi total nilai itu adalah 12. Sedangkan isu yang lainnya tadi saya kaji, ada yang nilainya 11, ada yang nilainya 10. Jadi prioritas utama untuk isu ini adalah ketidakpatuhan pegawai dalam jam kerja. Itu menurut saya penting kita lakukan analisis, lakukan solusi agar terpecahkan masalahnya. Kayak gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Trisna, luar biasa analisis dari metodenya. Akhirnya kita mendapatkan satu isu yang paling urgensi, paling serius, dan paling growth ya, untuk dikaji secara lebih mendalam dan ditemukan solusinya. Cukup menarik pembahasan kita malam ini ya, terkait isu yang ada di dunia pendidikan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rian isu apa saja, kemudian dianalisis sampai mendapatkan satu isu yang paling danger lah kita bisa nyebutnya, yaitu adalah isu terkait waktu terlambat masuk ASN ya Pak ya? Gitu, ya, betul sekali. Baik, langsung saja kita coba lihat dari aspek pola pandangnya perempuan ya, dari Ibu Nova. Menurut Ibu Nova, bagaimana Pak, Bu? Kira-kira apa aja sih Bu penyebab kenapa isu itu bisa menjadi prioritas berdasarkan analisis dari Pak Trisna tadi menggunakan USG? Silakan Bu Nova. Ya, baiklah. Dari ketiga isu yang sudah dibicarakan, ternyata yang menjadi sorotan yaitu isu yang mendapat rating pertama ya, yaitu keterlambatan pegawai jam masuk kerja. Itu melanggar disiplin pegawai pastinya ya Pak ya. Gitu. Setelah dilakukan analisis APKL dan USG, kami membuat diagram fishbone, yaitu diagram tulang ikan. Dilihat dari sudut pandang akses, dilihat dari sudut pandang lingkungan, dilihat dari sudut pandang kesejahteraan, dan dilihat dari sudut pandang regulasi. Ternyata dari aspek melahirkan subaspek akses, yaitu akses jalan yang rusak, ternyata jarak tempuh yang cukup jauh, serta dilihat dari
sudut pandang lingkungan, terpengaruh budaya negatif, beban kerja dan jam kerja tidak seimbang, seperti itu Pak. Namun, jika dilihat dari kesejahteraan, ternyata keterlambatan pegawai itu karena telat masuk jam kerja karena dia tidak adanya apresiasi atau penghargaan dan kurangnya kesejahteraan. Sedangkan dari regulasi, yaitu kurangnya pengawasan atau proteksi dan juga kurangnya sanksi tegas. Sehingga hal inilah yang menjadi penyebab keterlambatan pegawai dalam mentaati jam kerja. Oke. Ada lagi Bu mungkin? Ada lagi? Cukup? Cukup, baik. Berdasarkan poin-poinnya tadi, menggunakan metode Fishbone ya Bu ya tadi ya Ibu sebutkan. Ya, Fishbone tulang ikan ya. Ya. Itu ada 4 poin penyebab dari isu tersebut, yaitu yang pertama akses, yang kedua lingkungan atau budaya, yang ketiga apa tadi Bu yang ketiga Bu? Setelah budaya, akses, kemudian kesejahteraan. Oke, berarti berbicara tentang ekonomi. Yang terakhir tentang regulasi, pengawasan. Regulasi berarti peraturan atau sistem yang diterapkan di instansi-instansi ya Bu ya. Cukup poin-poin yang memang harus benar-benar dapatkan solusinya ini. Karena jika poin-poin itu bagaikan seperti lubang ember ya. Ketika kita mengisi air, kalau lubang itu belum ditutup ya, itu berarti tidak akan penuh air di dalam ember tersebut. Maka kita butuh yang namanya solusi atau ide-ide untuk mampu menutup ember tersebut supaya ember itu terisi penuh. Itulah problematika yang ada di dunia pendidikan. Baik, berdasarkan dari kajian-kajian tadi ya, kita butuh solusi ya dari praktisi ya. Silakan Bapak Suhendi, kira-kira ada solusi apa nih untuk tadi berdasarkan poin-poin yang dijabarkan oleh Ibu Nova. Silakan Pak Suhendi. Baik, terima kasih Bapak Aris atas waktunya menyimak dari pembahasan Bapak Ibu yang tadi dipaparkan sangat jelas, terperinci dengan analisis dan metode-metode yang ilmiah ya. Saya bisa menangkap dari permasalahan itu perlu ada solusi ya. Di sini saya sedikit akan berpendapat tentang bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tentang ketidakdisiplinan pegawai di lingkungan kerjanya. Saya hanya akan membahas solusi ya dari apa yang tadi dibahas. Kalau menurut saya, yang pertama yaitu kita harus melihat dari infrastruktur ya. Tentunya kita menyadari bahwa setiap pegawai itu akan ada jarak dengan tempat kerjanya, dari rumah ke tempat kerja. Itu juga akan berdampak pada keterlambatan ketika infrastruktur jalannya itu tidak baik. Nah, menurut saya harus ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait ataupun yang berwenang di dalamnya. Yang kedua, yaitu harus ada pembangunan rumah dinas untuk para pegawai. Mengingat Indonesia kan kita melakukan sistem kesatuan atau tidak terbatasnya pegawai mau pekerja di daerah mana saja itu bisa gitu, tidak menentukan yang kerja itu harus daerah itu. Sementara banyak yang bekerja di daerah tertentu dari wilayah Indonesia yang begitu luas dari daerah yang lainnya gitu, yang jaraknya begitu jauh. Nah, itu kesulitan. Maka dengan adanya rumah dinas yang didirikan di tempat kerjanya atau di sekolah ya lebih spesifiknya, itu bisa menjadi solusi. Tidak mungkin kan pegawai ketika misalnya tempat tinggalnya di sekolah ada keterlambatan masuk sekolah gitu. Pasti dia jadi orang yang pertama datang ke sekolah karena tempatnya di situ gitu. Selanjutnya Pak. Nah, untuk yang selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pegawai. Saat ini mungkin ada sebagian pegawai yang mungkin tingkat kesejahteraannya itu kurang layak. Apalagi mengingat pegawai itu
ada beberapa golongan ya, mulai dari honorer, P3K, PNS. Nah, itu semuanya memiliki beban kerja yang sama, tugas dan voksinya sama sebagai guru dalam dunia pendidikan. Tetapi dalam dunia kesejahteraan, mereka ada kesenjangan gitu. Nah, faktor itu mungkin yang jelas sekali membuat pegawai itu menjadi terlambat karena harus mengurusi atau mencari nafkah yang lain di bidang lain gitu kan, mencari sampingan. Nah, itu menurut saya itu meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai itu perlu dilakukan oleh pemerintah terkait. Yang selanjutnya yaitu memberikan bonus sebagai apresiasi kehadiran. Nah, begitu ya. Supaya ada semangat kerja yang lebih, itu perlu ada apresiasi baik dari kepala pimpinan di tempat kerja ataupun dari pemerintah di atasnya gitu, bagi pegawai yang memiliki integritas kerjanya itu yang sangat baik gitu. Jangan disamaratakan dengan pegawai-pegawai yang tanda kutip gitu hanya menggugurkan kewajiban gitu. Harus ada perbedaan supaya lebih motivasi, dan yang belum disiplin bisa ikut serta termotivasi. Yang selanjutnya yaitu pembinaan integritas moral ASN secara berkala. Nah, biasanya kan sebagai ASN itu direkrut dan juga dilatih, ya kan? Ada latihan dasar di situ. Itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan calon pegawai itu. Nah, setelah kerja dia harus disiplin. Namun pada kenyataannya setelah lama gitu kan, dia tidak menerapkan ilmu-ilmu yang dibekali itu. Nah, solusinya adalah berilah pelatihan-pelatihan secara berkala, tidak hanya ketika awal saja, yaitu ketika menjadi CPNS gitu kan. Berikanlah 1 atau 2 tahun, kemudian ada lagi gitu kan. Pelatihan-pelatihan tentang integritas menjadi seorang pegawai, sehingga selalu diingat dan juga ilmunya lebih bertambah gitu. Dengan begitu saya harap itu menjadi sebuah solusi. Kemudian memetakan ulang alokasi beban kerja yang seimbang dengan waktu kerja. Tuh, harus dialokasikan. Kenapa? Karena ketika ada ketidakseimbangan antara beban kerja dengan waktu, nah disitulah istilahnya kita ada KKS. Harus mengerjakan ini belum selesai, besok dengan ada tugas yang lain. Nah, karena misalnya malam itu harus diistirahat, dia mengerjakan tugas yang belum selesai, akhirnya kesiangan atau bagaimana. Itu harus dipetakan secara tepat ya, memetakan beban kerja dengan alokasi waktunya. Yang selanjutnya yaitu memberikan sanksi yang cukup tegas dan dapat memberikan efek jera. Ya, misalnya dengan berupa teguran dari atasannya gitu ya di tempat kerja. Dalam hal ini kepala sekolah yang paling pertama melihat rekan kerjanya di sekolah. Terus harus ada teguran, jangan dibiarkan begitu saja. Itu dengan cara bagaimana kita dalam dunia kerja kan ada etikanya. Dengan etika sebagai pegawai, nah saya harap dan saya tahu ya, kalau sekolah mampu, cuman mau atau tidak. Nah, itu perlu diingatkan kembali gitu pada pimpinannya untuk memberi sanksi yang cukup tegas dan juga memberikan efek jera. Selain teguran bisa juga berupa sanksi, ada penundaan pencairan gajinya ditunda dulu, itu juga membuat jera gitu kan. Kalau menurut saya itu salah satu contohnya saja. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan sistem pengawasan kedisiplinan pegawai. Itu harus diawasi karena kalau tidak diawasi semuanya akan sabodolah gitu kalau dalam bahasa Sundanya gitu ya. Karena nggak ada yang melihat, nggak ada yang menegur, nggak ada pengawasan. Nah, salah satunya untuk pengawasan itu adanya absensi yang real ya, itu berupa fingerprint, karena di situ sangat jelas terekam ya, kita masuk jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa,
itu menurut saya efektif kalau diterapkan secara konsisten dibandingkan dengan manual, karena manual itu mungkin tanda kutip ada istilah kong kali kong. Kita datangnya jam berapa, di tanda tangan jamnya itu diidealkan gitu. Mungkin itu solusi yang saya dapat paparkan dari apa yang tadi masalah dari teman-teman semua. Itu saja, mungkin. Terima kasih Pak Paris. Baik, terima kasih Pak Suhendi. Terima kasih solusi yang sangat konkret yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk rekan-rekan ASN di berbagai instansi, terutama yang memiliki kewenangan untuk terkait mengatur atau memanajemen instansinya. Baik, malam ini kita sudah mengkaji terkait tentang isu dan kita dapat core isunya tadi adalah yaitu bagaimana isu keterlambatan pegawai ASN untuk hadir di sekolah. Semoga bisa tercapai Indonesia yang dengan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih Bapak Praktisi, terima kasih para penonton yang sudah menonton podcast Salam untuk Negeri untuk malam ini. Kami secara khususnya jika ada salah kata atau salah pembicaraan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 2 angkatan 47 CPNS Latsar tahun 2022 dari Kabupaten Lebak BPSDM Provinsi Banten. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.